Rossoneri libas Giallorossi, Ronaldo cetak gol di Global One menang 2-0. Kesal terus dikritik, Mourinho serang balik haters. Ten Hag hadapi tekanan lebih besar dari Postecoglou. Garuda Muda menuju Asia. Yuk langsung saja kita simak berita terupdate dari Kakak Spasi tentunya. Check it out! AC Milan versus Lecce, Rossoneri libas Giallorossi. Sepekan setelah derby, AC Milan meneruskan penampilan apiknya saat bertemu Lecce. Rossoneri tampil dominan untuk menang 3-0. Ketiga gol Milan dibuat Alvaro Morata di menit ke-38, Theo Hernandez di menit ke-41, dan Christian Pulisic di menit ke-43. Dengan hasil ini, Milan melompat ke posisi kedua klasemen Liga Italia 2024-2025 dengan 11 poin, sementara Lecce terdampar di posisi ke-17 dengan 5 poin. Dortmund versus Bochum di Borussen menang 4-2. Dortmund versus Bochum berlangsung di Signal Iduna Park. Tim tamu mengejutkan dengan mencetak 2 gol lebih dulu di menit ke-16 lewat aksi Matus Bero dan Danny De Wit di menit ke-21. Namun tuan rumah mampu comeback dan berhasil mencetak 4 gol lewat aksi Serhou Guirassy di menit ke-44, Emre Can di menit ke-62, gol kedua Guirassy di menit ke-75, dan Felix N'Meka di menit ke-81. Kemenangan ini untuk sementara menempatkan Dortmund di posisi kedua klasemen Bundesliga dengan 10 poin, sedangkan Bochum duduk di urutan ke-17 dengan 1 poin. PSG versus Rennes, Les Parisiens menang 3-1. PSG versus Rennes berlangsung di Parc des Princes. Tuan rumah tampil apik dan berhasil mencetak 3 gol lewat aksi Bradley Barcola di menit ke-30, Lee Kang-in di menit ke-58, dan gol kedua Barcola di menit ke-68. Rennes cuma mampu menipiskan skor lewat gol Arnaud Kalimuendo di menit ke-75. Dengan hasil ini, PSG kini meraih 16 poin di puncak klasemen, sementara Rennes ada di urutan ke-8 dengan 7 angka. Mallorca curi poin penuh di markas Valladolid. Bermain di Jose Zorrilla, tim tamu tampil apik dan mencetak 2 gol di menit ke-59 lewat aksi Silarin dan Valery Fernandez di menit ke-83. Tuan rumah cuma mampu menipiskan skor lewat gol Ivan Sanchez di menit ke-90 plus 4. Skor 1-2 untuk kemenangan Mallorca menghiasi pertandingan. Hasil ini membuat Mallorca naik ke posisi keempat dengan raihan 14 poin, sementara Valladolid berada di peringkat ke-18 dengan raihan 5 poin. Al Nassr versus Al Wehda, Ronaldo cetak gol di Global One menang 2-0. Al Nassr kembali meraih kemenangan bersama Stefano Pioli, kali ini di Global One, mengalahkan Al Wehda 2-0. 2 gol Al Nassr dicetak oleh Angelo Gabriel di menit ke-41 dan Cristiano Ronaldo di menit ke-56. Dengan hasil ini, Al Nassr naik ke posisi ketiga klasemen Liga Super Arab Saudi dengan 11 poin dari 5 laga, sementara Al Wehda di posisi ke-14 dengan 4 poin.
Kesal terus dikritik, Mourinho serang balik haters. Fenerbahce bisa mengalahkan Union Saint-Gilloise di Liga Eropa Jumat 27 September dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Usai laga itu, Mourinho menyindir balik para pengkritiknya. Pelatih Portugal itu membanggakan rentetan gelarnya. Selain itu, Jose Mourinho juga menjelaskan alasan mangkir di konferensi pers usai dikalahkan Galatasaray akhir pekan lalu. Ia mengaku karena tidak dihormati setelah disuruh menunggu lama. Slot komentari cedera Rodri tegaskan pentingnya rotasi. Cedera lutut yang diderita pemain Manchester City Rodri turut disorot manajer Liverpool Arne Slot. Ia menilai kunci untuk menghindari hal serupa adalah dengan tidak memberi beban pertandingannya banyak. Luis Diaz lagi on fire, incar gelar top skor. Luis Diaz sedang menikmati start bagus bersama Liverpool di musim ini. Diaz ingin bersaing dalam perebutan gelar top skor Premier League. Kompetisi Liga Inggris masih sangat panjang. Luis Diaz ingin mencetak gol sebanyak mungkin dan menikmati permainannya. MU versus Tottenham, Ten Hag hadapi tekanan lebih besar dari Postecoglou. Tekanan besar harus dihadapi Erik Ten Hag menghadapi laga Manchester United versus Tottenham Hotspur. Kemenangan dibutuhkan MU di laga ini untuk bangkit. Hal tersebut didasari karena MU punya reputasi lebih besar ketimbang Tottenham. Tuntutan selalu menang di setiap laga sangat besar. Indonesia versus Timur Leste, tampil dominan Garuda Muda menang 3-1. Timnas Indonesia U20 menekuk Timur Leste U20 di laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tampil dominan, Garuda Muda menang 3-1. Hasil ini membuat Indonesia mengkoleksi 6 poin dari 2 laga grup F. Selanjutnya Indonesia akan melawan Yaman di laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Indonesia wajib menang sebab hanya juara grup yang bisa lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 2025. Bella Borduk, Andy Carroll justru harus bayar. Mantan striker Liverpool Andy Carroll bercerita tentang kehidupan menjadi pemain Bordeaux di kasta keempat Liga Prancis. Carroll hijrah ke Bordeaux dengan status bebas transfer usai dibujuk oleh Direktur Olahraga John Williams. Carroll mencetak brace pada debutnya buat Bordeaux, tetapi mengaku bahwa ia justru harus merugi untuk membela Les Girondins. Jujur, saya justru merugi dengan bermain untuk Bordeaux. Tetapi saya bermain sepak bola dan saya bahagia bisa bermain sepak bola. Karir saya tidak pernah soal uang, ujarnya. Mourinho resmi lewati rekor langka Carlo Ancelotti. Jose Mourinho resmi melewati rekor yang dipegang oleh Carlo Ancelotti setelah mengantarkan Fenerbahce menang atas Union Saint-Gilloise di Liga Eropa. Mourinho menjadi pelatih pertama yang menukangi 9 klub berbeda di kompetisi antar klub Eropa, melewati rekor yang sebelumnya dipegang bersama bos Real Madrid Carlo Ancelotti. Ancelotti menukangi 8 klub di panggung Eropa, tetapi dari sisi rekor kemenangan, Ancelotti telah meraih 120 kemenangan di panggung Eropa, unggul 2 dari Mourinho yang mencatatkan 118 kemenangan. Jordan Henderson ngamuk-ngamuk damprat rekan setim. Ajax tampil tangguh untuk menggulung tim tamu Besiktas dengan skor telak 4-0. Pada pertandingan ini Jordan Henderson sampai membuat heboh sisi skuad Ajax Amsterdam terkait kelakuannya di lapangan. Henderson tidak bisa menahan kekesalannya terhadap rekan satu tim, Bertrand Traoré. Kesalahan Traoré tampaknya membuat Henderson berang. Dia langsung mendamprat Traoré di lapangan, mendorong dan meneriaki si pemain.
Kemarahan Henderson berlangsung cukup panjang dan tampak tidak terkontrol. Dapat banyak kritik, Erik ten Hag yakin Bruno Fernandes akan buktikan diri. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan dukungan penuh kepada kapten tim Bruno Fernandes yang mendapat banyak kritik akhir-akhir ini. Pelatih Manchester United tersebut yakin bahwa gelandang asal Portugal itu akan segera kembali menunjukkan performa terbaiknya. Ten Hag kemudian mengatakan bahwa ia percaya kunci kesuksesan di sepak bola papan atas adalah mentalitas dan rasa lapar untuk menjadi yang terbaik. Postecoglou khawatirkan cedera Son Heung-min. Kemenangan 3-0 Tottenham Hotspur atas Karabakh di Liga Eropa harus dibayangi oleh kekhawatiran akan cedera kapten mereka, Son Heung-min. Penyerang asal Korea Selatan itu tertatih-tatih keluar lapangan pada menit ke-71, memicu kekhawatiran di kalangan pendukung Tottenham dan manajer Ange Postecoglou. Saya belum berbicara dengannya, ia mengatakan merasa sedikit lelah, tetapi saya belum berbicara dengan tim medis, kata Postecoglou. Tammy Abraham buktikan diri telah kembali. Keputusan pelatih AC Milan Paulo Fonseca memasang Tammy Abraham bersama Alvaro Morata dalam formasi 4-4-2 hasilnya membuktikan jika taktik ini efektif. Akun resmi media sosial Milan memposting peta panas Tammy Abraham yang menunjukkan area lapangan yang paling banyak ia cover selama pertandingan. Peta panas ini menunjukkan intensitas permainan Abraham, di mana ia tidak hanya bertugas sebagai penyerang, tetapi juga aktif dalam melakukan pressing di berbagai area lapangan yang mengacaukan permainan lawan. Thiago Motta PD Juventus persiapkan laga kontra Genoa dengan baik. Pelatih Juventus Thiago Motta percaya diri mengatakan bahwa timnya mempersiapkan diri dengan baik selama pekan ini jelang menghadapi Genoa pada akhir pekan ini. Juventus berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menjalani 3 pertandingan terakhir di Serie A dengan menderita hasil imbang. Kami telah melalui sepekan penuh dengan latihan dan saya melihat hal-hal bagus di lapangan. Itu semua diawali dari sana, dari yang saya lihat. Besok saya akan menempatkan 11 pemain terbaik, kata Motta. Nico Williams menyesal tolak Barcelona. Kata siapa tuh? Pemain Athletic Bilbao Iñaki Williams buka suara terkait kabar yang menyebut sang adik Nico Williams menyesal menolak Barcelona. Ia memastikan bahwa kabar yang beredar itu tidaklah benar. Ia menyebut bahwa sang adik malah sangat senang bisa memperpanjang masa baktinya di Athletic Bilbao. Lebih lanjut, Iñaki berharap sang adik tidak tergoda untuk pindah dari San Mamés di tahun-tahun mendatang. Ia ingin bermain bersama sang adik di Bilbao untuk tahun-tahun ke depan. Menurut gosip yang beredar, Nico Williams bisa ditebus dari Bilbao di tahun 2025 nanti. Diam-diam Barcelona siapkan kontrak baru untuk pilarnya. Barcelona berencana memberikan kontrak baru kepada Rafinha pasca performa apik dari winger asal Brazil itu. Ia seakan jadi tumpuan di lini depan klub ketika Blaugrana di bawah komando Hansi Flick. Saat ini, ex-Leeds United masih terikat kontrak hingga 2027 mendatang. Kabar terkait kontrak baru ini jelas menjadi sesuatu yang mengejutkan, mengingat dirinya sempat masuk dalam daftar Lego Team di bursa musim panas kemarin. Jika nantinya Rafinha menaikkan kontrak baru, asa Barca untuk mengamankan Nico Williams dipastikan bakal menipis. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!